Tim kepolisian dari Polres Pamekasan menggerebek kampung narkoba di Desa Campor, wilayah Propo, Pamekasan, Jawa Timur. Namun sayangnya 2 orang pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari bandar dan pengedarnya berhasil melarikan diri. Bahkan sebelumnya warga yang berada di kampung narkoba ini menghadang penggerebekan polisi dan 2 orang yang akan ditangkap tersebut melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam yang menyebabkan seorang anggota polisi mengalami luka di tangannya. Tim kepolisian terpaksa melepaskan tembakan agar warga membubarkan diri. Meskipun tidak berhasil menangkap bandar dan pengedar, namun polisi berhasil menangkap 3 pelaku lainnya yang berada di dalam sebuah bilik yang diduga sedang pesta sabu-sabu. Usai ketiga pelaku ditangkap, polisi langsung melakukan penggeledahan di setiap sudut ruang pelaku. Dan ditemukan sejumlah barang bukti berupa sabu-sabu seberat 5,37 gram, 3 alat hisap, serta sebuah timbangan elektrik. Kita hampir bisa menangkap bandar dan pengedar karena mereka melakukan perlawanan pakai senjata tajam ini dan bisa melukai anggota kami di tangan dan mereka bisa lolos. Tidak berhasil menangkap dan tetap kita buru. Hingga saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang melarikan diri. Akibat perbuatannya, kini ketiga pelaku meringkuk di tahanan Mapores Pamekasan dan dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun hingga penjara seumur hidup. Sejumlah pengemudi ojek pangkalan menghadang laju taksi online di stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Para pengemudi ojek pangkalan memaksa membuka pintu mobil dan meminta penumpang wanita yang sedang membawa bayi turun di tengah kondisi cuaca hujan. Insiden ini pun membuat penumpang histeris, meluapkan emosinya kepada salah satu pengemudi ojek pangkalan yang memaksa mereka turun. Dalam video juga terlihat seorang pengemudi ojek pangkalan yang melakukan penghadangan membawa sebongkah batu seolah bersiap untuk merusak mobil. Saksi mengatakan peristiwa penurunan paksa penumpang ojek online maupun taksi online sudah sering terjadi di stasiun ini karena para pengemudi ojek pangkalan melarang pengemudi ojek online maupun taksi online mengambil penumpang di stasiun Tiga Raksa. Sejujurnya aku sering lihat, cuma kejadiannya yang kemarin itu bawa bayi gitu. Ada lagi orang Batak dulu punya bayi juga, tapi dia mengalah juga pulang. Dia bawa koper, bawa tas, bawa anaknya gitu. Sering sih kelihatan mah. Pasca viral, polisi melakukan penyelidikan dan memintai keterangan 3 orang pengemudi ojek pangkalan. Petugas gabungan berencana melakukan mediasi kepada kelompok ojek pangkalan dan ojek atau taksi online. Memfasilitasi antara teman-teman ojol maupun dari Kopang untuk mencari solusi yang terbaik sehingga jangan sampai hal ini terulang kembali. Kedepan Polresta Tangerang juga akan melakukan pemantauan secara berkala di stasiun Tiga Raksa agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Hendak kabur usai melakukan pemukulan terhadap pengemudi truk kontainer. Pengemudi mobil ini dihentikan paksa oleh sejumlah pengguna jalan yang melintas di Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Bahkan si pengemudi nyaris dihakimi sejumlah pengguna jalan yang tersulut emosi saat memaksa pengemudi ini untuk keluar dari dalam kendaraannya. Insiden ini diduga dipicu saling berebut jalan dan nyaris bersenggolan antara pengemudi mobil dengan pengemudi truk kontainer yang melaju dari arah yang berbeda. Yang seperti kontainer begini, udah minta maaf. Maaf, nggak lama, terus nabok. Supir kontainernya? Ya, supir nabok, bagian sini. Bagian sini, dia lagi lah sono untuk kontainernya. Nabok, nggak lama, lagi. Guna mengamankan pengemudi mobil dari amukan massa, petugas mengamankannya ke kantor polisi terdekat.
Petugas masih terus melakukan pendinginan di lokasi kebakaran Taman Puring, Jakarta Selatan. Dugaan sementara api muncul dari salah satu kios di bagian depan. Dalam kebakaran ini, setidaknya 500 kios di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan hangus dilalap api. Insiden ini membuat pedagang panik dan berupaya mengevakuasi dagangan mereka. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet ke kios-kios lain yang bersebelahan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun salah seorang pedagang mengatakan api pertama kali terlihat di salah satu kios di bagian depan. Ada isinya kali minum. Api yang abang tahu gimana sih bang? Di depan pojok, tapi udah setengah agak gitu. Kondisi kan udah sore ya, udah pada tutup juga ya, taruh ya gitu. Jadi ya udah, kalau kita main di belakang udah nggak keburu, itu udah nggak putar karena api udah merembet ke belakang sih, udah gede banget, sudah bisa diselamatin semuanya juga. Ya. Sementara itu, imbas kebakaran Pasar Taman Puring berdampak langsung terhadap layanan Transjakarta Koridor 13 yang melayani rute layang CSW Ciledug. Sejumlah penumpang yang turun dari bus tampak berjalan kaki dari halte Majestic. Mereka menyusuri jalan layang jalur khusus Transjakarta dan mencari akses untuk turun dari jalan layang. Diperkirakan ada sekitar 10 unit bus Transjakarta yang berhenti dan tidak melanjutkan perjalanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda Pasar Taman Puring di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kebakaran terjadi di dalam pasar. Api pertama kali muncul pukul 18:02 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 500 kios ludes terbakar. Petugas damkar kerahkan lebih dari 30 mobil pemadam kebakaran guna padamkan api. Hingga saat ini, petugas pemadaman kebakaran terus berupaya melokalisir api lantaran sumber air yang sulit membuat kendala proses pemadaman. Kebakaran menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Kebayoran Baru mengalami kemacetan. Bus Transjakarta yang melaju di atas jalan layang Koridor 13 tidak dapat melintas karena asap kebakaran membatasi jarak pandang. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajengbati, iNews melaporkan.